Oke, Bapak Ibu, kita ada di dalam minggu terakhir dari bulan volunteer. Oke. Dan kita juga ada di minggu misi. Dalam kesempatan ini kita juga sementara belajar tentang connected with the Spirit of God. Connected with His Spirit ya. Nah, untuk meramukan semuanya ini, maka pada kesempatan hari ini saya coba untuk menyajikan kepada Bapak Saudara, menyampaikan kepada Bapak Saudara sebuah menu makanan rohani yang saya beri judul Call to Conquer. Dipanggil untuk menjadi penakluk, ya, lebih dari pemenang, itu kata yang digunakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ikutin bagaimana penciptaan dari sejak awal, kita mengenal apa yang disebut dengan dominion mandate. Ada mandat kekuasaan yang ketika Tuhan menciptakan Adam dari Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26, berfirmanlah Allah katanya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada satu kata-kata yang kita mesti garis bawahi, supaya mereka berkuasa. Jadi sejak awal penciptaan Tuhan sudah menyerahkan kekuasaan kepada manusia. Tetapi kekuasaan bukan untuk menekan satu dengan yang lain, kekuasaan untuk berkuasa atas ciptaannya, Bapak Saudara. Nah, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada begitu banyak kehidupan manusia, setiap saat itu menjadi begitu rapuh. Manusia menjadi orang yang penakut, manusia menjadi orang yang tidak berani ambil tantangan, manusia menjadi orang-orang yang tidak secure dengan statusnya, dengan identitasnya. Dan Paulus menuliskan pengingatan yang satu ini dalam kitab Roma pasal yang ketiga, 8 ayatnya yang ke-37. Ketika Yesus sudah bangkit, kita sudah merayakan hari Paskah, ya. Lalu Yesus naik ke surga dalam waktu 50 hari kemudian, dan di tengah-tengah perjumpaan sementara dia bangkit sebelum dia naik ke surga, dia banyak memberikan perkataan dan pesan kepada murid-muridnya. Dan Paulus pada waktu itu menuliskan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara garis bawahi orang-orang yang menang. Inilah yang disebut dengan dalam bahasa aslinya itu penakluk, conqueror. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, frase lebih dari pemenang dari kitab Roma ini sebenarnya itu ada dalam bahasa aslinya itu hypernikomen namanya. Hyper, ya. Makanya itu memiliki arti gabungan dari kata hyper dan nikau. Ya, hiper itu lebih dari, nikau itu artinya menang. Jadi lebih dari menang maksudnya. Makanya kita mengenal ada kata hipertensi, ya. Itu berarti apa? Itu berarti apa? Tekanan darahnya lebih. Ya, lalu ada hiperbola, lalu ada hipergres, lalu ada apa lagi? Hipermart, yang suka ke hipermart ya. Itu apa artinya? Lebih dari sebuah mart ya, swalayan yang lebih dari rata-rata biasanya, itu maksudnya Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, kita perlu mengerti kenapa Paulus menggunakan kata ini lebih dari pemenang. Kenapa dia mengingatkan kita kembali, mengajarkan kita kembali bahwa kamu itu lebih dari pemenang. Karena pada masa itu orang-orang Kristen mengalami begitu banyak tekanan, saudara-saudara. Dan Paulus mengingatkan mereka, kamu itu lebih dari pemenang. Dalam memilih kata, ini ada latar belakangnya. Ada budaya, ya. Budayanya apa pada masa itu? Budayanya ini berbicara tentang budaya Romawi dan kejayaan militer, ya. Bangsa Romawi pada waktu itu, mereka adalah sebuah bangsa yang sangat menghargai kemenangan militer. Jadi seorang jenderal yang pulang dari peperangan dan mengalami kemenangan itu enggak diantepin begitu saja. Ya, Pastor Elisa misalnya kan, udah babak belur, dia diutus kemana itu kan. Ternyata hampir dipanah, enggak kena dan lain sebagainya. Ternyata dia bawa pulang. Kepala suku punya kepala. Karena sudah menaklukkan daerahnya. Terus kita ketemu Pastor Elisa di gereja. Pastor, udah pulang? Udah. Oh ya, saya kemarin dengar ceritanya luar biasa ya Pastor. Iya, oke ya Pastor, Tuhan berkati ya. Udah beres. Kayak biasa aja gitu, dilupakan. Udah,
kemenangan, so what gitu. Satu kali tanya selesai. Pastor Pencung misalnya, oh pastor kemarin habis peperangan ya, ngurusin orang kerasukan dan lain sebagainya gitu ya. Wah luar biasa ya gitu ya. Udah selesai. Tetapi sangat berbeda dengan konteks yang Paulus maksudkan ini. Ya, ini adalah sebuah penghargaan seorang jenderal yang kembali dari perang dan kemenangan besar itu akan masuk ke dalam yang disebut dengan triumphal procession, arak-arakan kemenangan. Enggak cuma bilang udah pulang ya, oh puji Tuhan sudah selamat ya, enggak. Tapi akan ada arak-arakan kemenangan. Sebuah upacara kehormatan yang sangat megah. Sebuah upacara yang penuh dengan simbolik. Diberikan kepada seorang jenderal yang sudah berhasil meraih kemenangan dalam peperangan yang sangat hebat, saudara-saudara. Dan biasanya ini ada rutenya. Arak-arakan itu dimulai dari satu tempat dan berakhir kepada tempat yang lain. Dulu itu dimulai dari kampus Martius dan berakhir di kuil Jupiter namanya. Dan disitulah akan terjadi penyembahan korban-korban kepada dewa-dewa Romawi pada masa itu. Jadi ketika itu arak-arakan itu dilakukan, maka ini susunannya saudara-saudara. Orang yang akan maju-maju yang pertama itu biasanya tawanan perang. Jadi raja yang mengalami kekalahan itu dan ditangkap oleh Pastor Elisa, itu akan dibawa dalam arakan dia urutan pertama. Lalu masyarakat Romawi akan, luar biasa Pastor Elisa, gitu. Yang kalah itu dipertontonkan, ini loh buktinya kami sudah menang. Ya, lalu ada juga gambar-gambar miniatur di medan perang kota-kota yang ditaklukkan. Lalu keluar juga tentara-tentara pemenang yang ikut bersama dengan Pastor Elisa. Ya, lalu tentunya tidak terlupakan Pastor Elisa sendiri sebagai jenderalnya. Dia akan diarak, ya, bukan dikasih ciu, bukan ya. Dia akan masuk ke dalam arak-arakan itu di atas kereta perang emas yang ditarik oleh 4 kuda putih. Dan ada korban dan perayaan religius. Setelah tiba di kuil, jenderal Pastor Elisa akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bukan kepada dewa ya. Tapi konteks pada waktu itu kepada dewa, saudara-saudara. Jadi Paulus memakai konteks ini untuk menunjukkan bahwa di dalam Kristus Yesus, kita ini bukan pemenang yang biasa. Halo? Kita bukan cuma sekedar seperti jenderal yang diarak-arak itu, enggak. Kita lebih daripada dia. Kemenangan kita jauh lebih besar. Kata lebih dari pemenang memberikan semangat pada waktu itu kepada jemaat Tuhan. Orang-orang Kristen yang sedang mengalami penindasan karena imannya kepada Yesus Kristus. Mereka tertindas dan mereka mengalami begitu banyak kesulitan Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang Paulus katakan, walaupun kamu babak belur, tapi kalau kamu taat dalam imanmu. Walaupun kamu babak belur, tetapi kalau kamu taat dalam panggilanmu. Pada akhirnya engkau lebih daripada jenderal yang diarak-arak dan menang dari peperangan. Tapi kamu lebih daripada itu, amin. Dan itu yang menjadi kekuatan saudara-saudara. Nah saudara kalau sudah ketahui bahwa ayat firman Tuhan ini merupakan satu-satunya ayat yang menekankan begitu kuat tentang kemenangan orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Jadi ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Janji yang sangat hebat. Dan doa saya pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan akan mengantarkan kita kepada kemenangan dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Kenapa? Karena Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 menyebutkan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, pekerjaan yang baik itu apa maksudnya? Dalam konteks hari ini, dalam bulan volunteer dan juga minggu misi, pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan saya mau persempit di dalam pelayanan gerejawi, membangun tubuh Kristus dan penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, pelayanan gerejawi, pekerjaan baik ini berarti kita melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi, bukan aksi demo, tapi tindakan-tindakan dan perbuatan kita yang mendatangkan nilai-nilai kekekalan
yang berdampak kekal dalam kehidupan banyak orang, saudara-saudara. Jadi konteks hari ini saya mau persempit dalam pelayanan di rumah Tuhan dan juga marketplace dalam memenangkan jiwa. Nah, kenapa kemenangan yang dijanjikan Tuhan ini penting bagi kita? Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang percaya seringkali kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Ya, seringkali semangatnya luar biasa. Kalau dengar Bang Agus tadi dengan siapa namanya di sini gitu ya. Pelayanan bisa melayani ini, ada begitu banyak kesempatan melayani di dalam rumah Tuhan. Waktu kita dengar tuh kita excited. Ya, lalu kita datang ke counter. Lalu kita mulai mendaftar, ya. Tetapi beberapa gugur sebelum pelayanan itu dilakukan. Kalah sebelum berperang, saudara-saudara. Sering semangatnya tuh pertama-tama untuk mengalami perubahan perang dari jemaat biasa menjadi jemaat melayani. Tapi batal karena prosesnya. Batal karena prosesnya. Ketika ada identitas yang disentuh. Ketika ada identitas yang, ya saudara kita kan gak bisa hindari omongan orang ya, betul gak? Kita kan gak bisa hindari mulut orang untuk tidak ngomongin kita, betul gak? Ketika ada masa lalu yang mulai diungkit, masa dia mau jadi pelayan di gereja? Hidupnya kan kayak begini. Lalu omongan seperti itu nyampe ke kuping kita. Seringkali orang mundur langsung. Hah? Dia mau pelayanan? Bener aja. Masa gereja terima orang kayak begini? Waduh, itu identitas yang lagi dikacaukan saudara-saudara. Dan beberapa langsung mundur. Ada orang-orang yang merasa, ya benar juga ya. Saya memang kayaknya gak pantas. Saudara, tidak ada yang pantas. Tidak ada yang pantas. Saya mengerti ada situasi-situasi tertentu di mana kita perlu berdiam diri membereskan masalah kita. Betul. Tapi tidak ada orang yang sempurna baru melayani Tuhan. Karena selama kita di bumi gak sempurna kita. Yang sempurna nanti kalau kita sudah di sorga ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya bukannya berkata bahwa selama kita ada masalah tetap aja kita boleh melayani. Bukan begitu juga. Tentunya ya. Kita melayani tapi kita juga memperbaiki. Kita ikut serta dalam rumah Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan, merawat jiwa, bersaksi kepada orang. Tapi kita juga membangun kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kemampuan belum nyampe. Aduh adek latihan lagi ya gitu ya. Ngambek langsung. Saudara itu namanya sebelum perang udah kalah duluan. Perlu tambah jam latihannya. Perlu perbaiki sikapnya. Emang kayak Cici itu bagus amat. Sama aja kayak saya. Kok dia bisa saya enggak lah. Jangan dibandingkan. Saudara. Enggak beres kalau dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingin loh. Kalah sebelum berperang. Karena tidak tahu bagaimana ada suara. Nggak ngerti kadang-kadang tuh ada aja suara-suara nyumbang. Bukan nyumbang ya, suara sumbang. Ada aja suara-suara sumbang yang sampai ke kita ketika kita mau maju di dalam Tuhan. Betul nggak? Oh enggak ya rupanya di sini, cuma saya doang ya. Waktu maju di dalam Tuhan ada aja suara-suara yang datang itu. Nah saudara kita mesti mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan peperangan. Dan peperangan itu bukan orang yang nolak kita. Makanya kita hajar dia habis-habisan. Enggak. Peperangan itu ada di dalam diri kita. Di dalam pikiran kita. Ketika status kita dikutak-katik. Ketika masa lalu kita dibicarakan. Dan kita tahu bahwa kita sudah bertobat. Kita sudah berubah. Dan kita sedang berusaha menjadi lebih baik saudara-saudara. Kalau kita sedang progres, santai aja. Halo? Stable aja, stable. Apa bahasa? Stabil. Stable. Stabil aja. Ya, jangan terganggu. Jangan terganggu, tenang aja. Ya, karena waktu akan membuktikan bahwa kita berubah. Waktu akan membuktikan. Saya nggak pernah lupa, tidak pernah lupa kejadian yang saya alami dari masa kecil. Ya, dulu saya berteman sama anak orang kaya. Papa saya buruh. Lalu karena saya jajannya banyak, padahal karena uangnya itu, uang sakunya itu di Tanjung Pinang, saya suka beli.
Kalau setiap bulan terima uang saku, saya beli biskuit, saya beli coklat, saya beli roti, saya bawa ke asrama sekolah Alkitab, saya bagi-bagi teman-teman saya di situ. Lalu papa saya nggak tahu dapat informasi dari mana, saya lagi makan, terus dia bilang begini, kamu main togel kan? Main togel. Hanya karena saya berteman sama anak orang kaya yang papa mamanya tukang judi. Kamu main togel kan? Waduh Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingat saya lagi makan nasi pakai mangkok. Kalau orang totok kan makannya nasi pakai mangkok kan. Ada kuah di depan. Itu air mata turun masuk ke nasi, nasinya saya makan. Dan Tuhan bilang sama saya, tunjukkan kamu tidak seperti itu. Udah, gak usah dibales. Ya itu kesalahan orang tua, saudara. Orang tua gak sempurna, tapi kita perlu menghormati orang tua ya. Kalau mau diberkati Tuhan. Jadi Bapak Saudara, seringkali kita sudah ada dalam progres perubahan. Dan kita mau maju. Tapi ada saja orang-orang yang kelihatannya gak senang, gak tahu mereka sengaja. Ataupun karena Tuhan izinkan, ingat Bapak Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kekuatan hati kita. Sejauh mana kita maju saudara-saudara. Baru aja daftar jadi tim doa, belum berdoa, udah kalah dengan rasa gak layak. Belum juga bersaksi di live group, udah kalah dengan rasa takut. Takut ditolak. Belum latihan udah rasa gak bisa. Belum lagi bicara begini, oh saya gak punya karunia itu, saya gak punya karunia, saya gak ada karunianya dah katanya kayak gitu. Udah jangan suruh saya, belum juga nyoba. Saudara tahu gak banyak orang yang akhirnya ketika dia belajar untuk melakukan apa yang dia gak biasa lakukan, tahu-tahu nih karunianya di situ. Ada loh kayak begitu. Ya saudara gak percaya ya. Yang di depan saudara nih pernah jadi penari tamborin. Cuma gak sempet kalau tamborin sekarang, ini aja. Ini aja udah mabok saudara. Latihan terus saudara. Ada banyak karunia, ada banyak potensi di dalam diri kita yang seringkali tidak terekspos. Kenapa? Karena kita kalah sebelum berperang. Halo. Kita kalah sebelum kita mundur, sebelum kita belajar, sebelum kita menyalurkan, sebelum kita memberikan diri kita, saudara-saudara. Akhirnya tidak menanggapi panggilan Tuhan. Diam di gereja. Aman kalau di sini mah. Ada di posisi yang aman, ada di posisi yang nyaman, memilih untuk berdiam diri, pelan-pelan mati rasa terhadap panggilan melayani. Itu yang buruk saudara. Ketika mau membangkit, lebih berat lagi peperangannya. Kenapa? Ntar orang ngomong saya, dulu kamu udah lama, sekarang baru pelayanan. Udah gak usah digubris omongan orang, serahkan diri kita untuk Tuhan, amin. Karena Tuhan memanggil kita saudara. Dan akhirnya tidak menanggapi panggilan Tuhan. Karena terlalu mengulur-mengulur waktu, terlalu mengada-ngada, terlalu takut ini, takut itu. Karena sering kalah di dalam perang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau maju di dalam perjalanan rohani kita, lalu ada serangan, kita mesti bisa mengidentifikasi ini serangannya dari mana. Oh ini dari dalam pikiran saya sebenarnya. Dan kalau saudara gak kuat menghadapi itu, pakai firman Tuhan. Karena itu adalah pedang roh, itu yang pertama. Gak kuat juga. Cari teman yang saudara tahu dia mengasihi saudara, dia mau saudara maju, minta tolong doa bareng-bareng. Itu peperangan saudara. Makanya komunitas itu jadi penting. Jadi ada orang-orang yang karena takut kalah dan terus dikalahkan akhirnya tidak menanggapi panggilan Tuhan. Mungkin orang berpikir begini ya, tapi saya tanggapi kok panggilan Tuhan. Saya datang kok kepada Yesus. Saya berdoa kok sama dia. Saya percaya kok sama dia. Percayanya mesti dielaborasi lagi tuh. Saya dibaptis kok. Emang perlu ya melayani? Emang perlu ya jadi orang tua rohani? Semua kita dipanggil untuk jadi orang tua rohani. Karena saya nggak bicara jabatan, saya bicara fungsi. Semua kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa, merawat jiwa-jiwa yang lain. Itu panggilan kita. Emang kudu ya memberitakan Injil? Emang perlu ya perjalanan mission trip?
Emang perlu yang mendoakan ini dan itu dan lain sebagainya, menjadi pendoa dan lain sebagainya? Jawabannya adalah iya. Karena Tuhan memanggil kita bukan saja datang kepadanya, tapi pergi bagi dia. Tuhan gak datang cuman yuk kamu ikut saya. Udah enggak. Enggak cuma datang kepada Tuhan lalu kita santai, lalu kita enggak ngapa-ngapain. Enggak. Tuhan panggil kita datang kepadanya, hidup kita diproses, diajari, diberdayakan, dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan karunia-karunia itu terus proses. Dan kita sementara bertumbuh. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah kita diutus untuk kerajaan sorga. Diutus dalam keluarga, diutus dalam marketplace, diutus dalam membangun tubuh Kristus konteksnya hari ini. Menjadi volunteer dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Kita perlu membangun gereja Tuhan, amin. Bukan cuma gereja fisik, kita perlu membangun tubuh Kristus di tempat ini. Karena kalau kita bangun, maka kita bisa jadi gereja yang kuat. Kalau kita jadi gereja yang kuat, baru kita bisa berdampak di dunia sana, saudara-saudara. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh korporat gereja. Secara bersama-sama. Kalau saya sendiri, saya cuma bisa datang ke Kalimantan Tengah. Tapi kalau kita rame-rame, seperti hari ini, ada di kantor tuh ada yang lagi ke Medan, ada yang lagi ke Papua, ada yang lagi di Maluku, ada yang lagi di mana tuh, ada 3, 4, 5 tempat lah. Sekarang lagi terpencar, kenapa? Karena kita komunal. Amin. Saya nggak bisa tuh kalau cuma bayarin tiket ke sini doang, udah. Ya, uang saku dari gereja langsung habis tuh sebulan. Tapi kalau kita rame-rame, kita kumpulkan uangnya, kita bisa bangun 10 gereja, 20 gereja, kita bisa menolong banyak orang-orang yang menabur dalam pekerjaan misi. Saudara, kenapa? Karena kita dipanggil untuk datang di dalam rumah Tuhan, diberdayakan di dalam rumah Tuhan, lalu diutus keluar berdampak kepada dunia kita. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menuliskan tentang pengutusan. Tadi pagi saya baca 4 ayat. 5 ayat ya. Ada banyak ayat saudara. Yohanes 20 ayat 21 favorit. Sama seperti Bapa mengutus aku, Yesus bilang demikian juga. Sekarang aku mengutus kamu. Enggak nanti. Ya, ada orang yang berpikir nanti aja dia pelayanan, tunggu udah deket-deket hari kematian. Emang kita tahu kita matinya kapan? Enggak tahu saudara. Ya. Ekstrimnya sih seperti itu ya. Kitab Roma, Matius, Lukas, Dr. Lukas mencatat dalam Lukas 9 ayat 2. Ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi untuk pergi mendoakan orang sakit itu diutus bukan cuma pendeta. Semua orang yang melabelkan dirinya murid Kristus kita dipanggil untuk menyembuhkan orang sakit. Berdoa bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, saudara. Yesaya 600 tahun sebelum Tuhan Yesus menuliskan, ini aku utuslah aku. Filipi 2, 15, 16, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, saudara. Saudara, kalau kita hanya datang kepada Tuhan tanpa menyerahkan diri untuk melakukan kehendaknya, kita belum menjadikan dia Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat bersyukur karena kita ada di dalam sebuah gereja yang punya departemen yang namanya Departemen DP4. Coba dites dulu, tanya sebelahnya, apa itu DP4? Tahu enggak? Departemen? Apa? Penjangkauan? Perawatan? Pemuridan? Pengutusan. Beberapa tahun lalu kita cuma DP3. Tahun ini kita DP4. Kalau DP3 doang kurang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau penjangkauan, perawatan, pemuridan itu baru bawa orang datang pada Yesus. Belum mengutus orang bagi Yesus. Ya, karena kalau tidak ada pengutusan, tidak ada sebenarnya perjalanan rohani yang lebih konkret ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita semua perlu meresponi panggilan untuk diutus oleh Tuhan. Diutus dalam pelayanan-pelayanan mengalami perubahan peran. Ya, jangan cuma jadi jemaat, tetapi jadi pengerja. Jangan cuma jadi pengerja, tetapi jadi orang-orang yang diutus keluar. Itu lebih luas lagi. Jangan cuma diutus di Bogor, tapi diutus di luar Bogor. Jangan cuma diutus di luar Bogor atau ke Indonesia, diutus sampai ke ujung bumi. Kan itu panggilan kita. Amin. Jadi ada perubahan peran dengan tingkatan-tingkatan yang sangat excited dengan itu, dengan apa yang Tuhan kerjakan saudara-saudara. Jadi mari kita mau meresponi
panggilan Tuhan atas kehidupan kita untuk melayani di dalam tubuh Kristus dan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa. Terlepas dari semua kesulitan kondisi kita, bahkan keterbatasan kita karena kita nggak bisa menguasai semua keadaan. Karena Kristus berjanji bahwa Dia menyertai kita dengan kuasanya. Nah, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menuliskan tentang orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Ada kisah wanita pendarahan yang tadinya dikucilkan, akhirnya dia menjadi penginjil yang sangat luar biasa. Yang tadinya dia ngumpet-ngumpet kehidupannya, tapi akhirnya ketika bertemu dengan Yesus dia tampil dan dia mulai menceritakan kisah kehidupannya dan banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi pada kesempatan ini saya mau kita melihat satu pribadi yang namanya Ehud dalam perjanjian lama. Dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 20. Firman Allah katakan, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma didudukin mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangkannya lah di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya dan seterusnya. Kalau saudara baca, saya mau baca ayat 21. Kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Dan akhirnya Raja Eglon mati. Orang Israel mengalami kemerdekaan dan hidup dalam damai sejahtera dalam kepemimpinan Ehud selama 80 tahun. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan siapa Ehud ini? Ya, Ehud ini adalah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Tetapi dia berasal dari suku yang sangat kecil. Benyamin, suku yang paling kecil, saudara-saudara. Yang lebih parahnya dia adalah seorang kidal. Seorang kidal, kondisi yang sangat tidak biasa untuk ikut dalam militer. Apalagi memimpin militer. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini kondisi-kondisi yang tidak mudah bagi Ehud. Ini adalah keterbatasan yang bukan karena kesalahan dia, bukan karena pilihan dia, ya, tapi dia terlahir seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kehidupan seperti itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan? Kita lihat ceritanya, saudara-saudara. Banyak kesulitan yang Ehud hadapi sebagai orang kidal dalam konteks menjadi pemimpin di dalam militer. Apa kesulitannya? Yang pertama, perlengkapan perang tidak dirancang untuk orang kidal. Pedang biasanya disarungkan di sisi kiri, di sebelah sini, karena ngambilnya pakai tangan kanan, ya. Jadi bagi Ehud tentunya ini sangat tidak praktis. Dia harus pakai pedangnya taruh di sebelah kanan, ngambilnya pakai tangan kiri. Beda sama yang lain, saudara-saudara. Jadi saudara, saya coba wawancara Bapak Brigjen Purbaya, hari ini lagi ke Medan karena ada kunjungan gereja. Saya tanya, Pak, kira-kira kalau orang kidal kalau masuk militer gimana, Pak? Waduh, Ci, katanya. Itu bisa-bisa diskualifikasi di beberapa pelatihan ya katanya ya. Karena nggak bisa katanya seperti itu. Yang paling sulit ketika dia harus menembak. Itu paling susah katanya. Nah, saudara-saudara, Ehud mengalami kesulitan yang sangat besar. Yang kedua, ketidakcocokan dalam formasi tempur. Dalam formasi militer, prajurit dilatih bertempur dengan tangan kanan agar formasinya tuh seragam dan efektif. Bayangin satu barisan terdiri dari berapa puluh prajurit, tiba-tiba orang bilang belok kanan atau misalnya lencang kanan. Saya tanya sih lencang kanan, lencang kiri. Oh itu sih masih oke, Pastor, karena bisa belajar gitu walaupun gak gampang gitu ya. Tetapi itu bisa merusak pemandangan. Nah kalau dia lupa tiba-tiba orang suruh ngadap kemana, tangannya kemana,
karena dia kidal. Ya saudara ya. Jadi ini sangat tidak cocok buat masa-masa itu ya. Lalu ada juga itu bisa merusak, mengganggu ritme, dianggap tidak efektif jika harus memaksakan diri bertempur dengan tangan yang ada di kidal Bapak Saudara. Lalu ada sosial stigma juga. Dalam budaya Ibrani pada masa itu di timur dekat kuno, tangan kiri itu sering diasosiasikan dengan kelemahan, ketidakmurnian, atau keanehan. Jadi Ehud bisa dianggap nggak layak atau cacat untuk tugas perang. Lalu peluang juga dibatasin. Ya, dalam konteks militer atau kepemimpinan, orang kidal itu tidak dipercaya atau dianggap tidak layak untuk sebuah jabatan yang sangat strategis. Banyak keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Namun kondisi Ehud yang kidal yang awalnya merupakan penghalang besar bagi dia untuk memenuhi panggilan Tuhan karena Tuhan bangkitkan dia untuk membebaskan orang Israel, ya. Yang awalnya merupakan penghalang budaya dan militer justru dipakai Tuhan sebagai strategi penyelamatan. Tuhan memakai keunikan Ehud yang dianggap lemah sebagai sebuah kekuatan untuk bisa memenangkan peperangan bagi orang Israel, saudara-saudara. Gimana caranya? Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, karena Ehud taruh pisaunya di sebelah kanan, ya, karena dia kidal kan. Jadi dia mesti taruh pedangnya di sebelah kanan supaya tangan kirinya gampang untuk mengambil. Ketika dia masuk ke dalam ruangan raja, yang diperiksa itu yang sebelah kiri. Makanya Ehud lolos. Dia sudah mempersiapkan pedang untuk ketemu sama Raja Eglon. Misinya adalah dia harus kalahkan Raja Eglon untuk memerdekakan orang Israel. Tapi dia punya tantangan yang besar. Tapi dia mau meresponi panggilan Tuhan atas kehidupannya. Dan akhirnya dia harus maju dengan panggilannya, dengan pertolongan dari Tuhan. Lalu dia maju walaupun dengan tangan kidal, saudara-saudara. Tetapi ternyata kondisi kidalnya justru yang membutakan mata para penjaga. Dan akhirnya Ehud bisa masuk. Lalu ayat tadi yang kita baca, dia menikamkan pedang itu ke perut Raja Eglon. Dan akhirnya dia mati, orang Israel dibebaskan, hidup dalam damai sejahtera 80 tahun, saudara-saudara. Jadi karena ia menyarungkan pedangnya di kanan, penjaga enggak memeriksa sisi itu karena lazimnya tuh di sebelah kiri. Raja Moab juga enggak curiga. Makanya memberikan Ehud akses pribadi, saudara bayangkan. Dia dapat akses pribadi untuk ketemu sama raja, saudara. Jadi kondisi kidalnya tuh membuat dia secara alami betul-betul menghadapi keterbatasan. Karena kidal. Ketidakcocokan, stigma dan lain sebagainya. Namun Tuhan bisa memakai dia, saudara-saudara. Apa keterbatasan yang kita pikirkan tentang diri kita? Dan menahan kita untuk melayani Tuhan. Apa kondisi yang kita selalu berpikir bahwa saya lemah, saya nggak bisa, saya begini dan saya begitu, saudara. Kelemahan kita, terutama kelemahan bukan karena kita yang mau kondisinya. Saya terlahir dari keluarga seperti ini, saya nggak punya background pendidikan karena orang tua nggak mampu dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan yang kita punya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri yang penuh, itu akan dipakai Tuhan menjadi strategi yang luar biasa. Karena segala sesuatu yang jatuh ke tangan Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita rasa hidup kita biasa aja, serahkan hidup kita kepada Tuhan sesungguhnya. Karena dia akan buat hidup kita menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya nggak pernah mimpi melihat kehidupan pelayanan seperti hari ini, enggak saudara. Dulu saudara di kampung itu, kalau ngelihat pesawat aja rasanya, aduh pesawat kapan gua naik pesawat. Sekarang naik pesawat lagi, 3 jam, 9 jam, 5 jam. Saudara. Kita nggak pernah tahu. Maukah kita serahkan diri kepada Tuhan? Kunci kemenangan Ehud adalah ia dibangkitkan oleh Tuhan. Terkoneksi dengan roh Allah. Kata membangkitkan dalam konteks ini menggunakan istilah Ibrani kam. Yang berarti menegakkan, membangunkan, atau mengangkat seseorang untuk suatu tugas dan tujuan khusus. Ehud berarti dipisahkan. Ehud berarti dikuduskan. Bukankah kita dikuduskan? Halo? Bukankah kita dikuduskan? Iya. Ehud diurapi. Ehud diberdayakan
oleh Roh Kudus. Ia menaklukkan kelemahannya oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Dia tidak mengizinkan dan tidak membiarkan dirinya terlena dengan pembatasan-pembatasan yang orang mungkin melihat atau dirinya sendiri menyadari akan hal itu. Tapi dia bangkit meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupannya untuk membebaskan orang Israel. Ada begitu besar kontribusi kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui Ehud. Yang pertama, Roh Kudus menuntun dalam tindakan strategi ilahi. Roh Kudus memberikan strategi kepada Ehud begini loh. Roh Kudus tuntun dia kepada pemikiran-pemikiran yang sampai pada akhirnya dia bisa mengarahkan Raja Eglon itu, saudara. Roh Kudus memberikan dia keberanian, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ada di imigrasi ya, di custom. Kita kalau lewat imigrasi, kalau kita nggak punya salah, kita jalan dengan kepala tegak, betul nggak? Nggak ada salah, ya kan? Tapi coba kalau ada salah, kita tahu ada yang kurang. Kita tahu ada yang nggak benar. Kita tahu ada yang nggak beres. Pasti kita deg-degan, nggak punya keberanian, Bapak Saudara. Nah, saudara bayangkan Ehud, masuk 2 kali menghadap raja. Masuk yang pertama bersama rombongan membawa upeti. Lalu di situ dia bisik sama raja-raja, aku membawa pesan khusus dari Tuhan. Oh iya. Lalu dia keluar. Setelah dia keluar, dia balik lagi. Dia masuk lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Dan disitulah dia membunuh Raja Eglon. Nah saudara bayangkan dia mesti melewati penjaga itu berapa kali di situ. Kalau bukan courage dari Tuhan. Kalau bukan dari keberanian yang Roh Kudus kerjakan, dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Roh Kuduslah juga memberikan dia kekuatan, kuasa untuk memimpin dan membebaskan orang Israel. Roh Kudus juga yang menyatakan hasil dari panggilan Ehud. Setelah tindakan Ehud, tanah itu aman selama 80 tahun. Hasil nyata dari ketaatan Ehud. Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu. Sedikit hal yang kita lakukan karena panggilan kita di dalam Tuhan, kita bisa mendatangkan keselamatan yang kekal bagi orang-orang. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Saya kalau balik ke daerah, pergi ke daerah maksudnya, balik mah di sini ya. Kalau pergi ke daerah-daerah, saudara-saudara ya, ada ibu-ibu yang suka datang atau bapak-bapak yang, pastor masih ingat gak saya dulu begini-gini. Iya itu karena waktu itu saya datang dan didoakan, pastor ingat gak doain saya sudah lupa. Tapi saya bersyukur karena dia jadi hamba Tuhan, karena dia jadi macam-macam di dalam kerajaan Allah dan sangat berdampak, saudara. Kita gak pernah tahu orang yang kita doakan, kita gak pernah tahu dia bisa jadi apa. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, orang yang kita parkirin mobilnya aja, kita gak pernah tahu apa yang kita bisa dampakkan dalam kehidupannya dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah meremehkan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Jangan pernah. Karena itu punya bibit ilahi yang berpotensi untuk bertumbuh bagi kerajaan sorga. Ehud adalah contoh bagaimana Tuhan dapat memakai orang yang tidak sempurna. Dari latar belakang kecil dengan keunikan pribadi untuk membawa pembebasan. Jadi kesimpulan saya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak taat terhadap panggilan Tuhan. Termasuk alasan keterbatasan. Karena dengan penyerahan diri yang sungguh, keterbatasan akan menjadi alat strategis di tangan Tuhan untuk rencana kekekalan. Kita masih hangat dengan suasana Paskah. Kebangkitan Yesus. Dan itu bukan mitos, itu bukan legenda. Walaupun ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa bukan Yesus yang mati, itu terserah mereka. Tetapi ada saksi-saksi mata, ya, ada saksi-saksi sejarah. Salah satunya seorang bernama Ignatius, ya. Dia adalah orang yang meninggal pada tahun 110 Masehi. Begitu beberapa puluh tahun setelah Yesus naik ke surga dan dibangkitkan, peristiwa Yesus tentunya, menuliskan begini, dia benar-benar disalibkan dan mati. Di hadapan makhluk-makhluk di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dia benar-benar bangkit dari kematian karena Bapa membangkitkannya. Peristiwa itu bukan mitos. Origenes yang hidup tahun 184 sampai 253 Masehi menuliskan kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah tetapi kekuatan spiritual yang memperbaharui orang yang percaya kepadanya. Saudara termasuk orang yang percaya kepadanya? Saya termasuk orang yang percaya kepadanya. Dan kekuatan Kristus, kekuatan spiritual
yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu akan memperbaharui kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kekuatan inilah yang akan menolong kita untuk menang dan menaklukkan setiap kelemahan kita. Menaklukkan setiap peperangan rohani kita. Kekuatan inilah yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit supaya kita bisa taat kepada panggilan Tuhan atas kehidupan kita hari ini dan sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Saudara, Cyril dari Alexandria yang terakhir menulis, seorang uskup di Alexandria, di Mesir, Kristus bangkit katanya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengangkat kita semua keluar dari kubur ketidakberdayaan. Berapa banyak yang hari-hari ini merasa tidak berdaya untuk melayani Tuhan. Merasa tidak berdaya untuk bisa melangkah dalam perjalanan iman kita. Kristus mati, bangkit, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengangkat kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Tuhan memberkati saudara dan mari kita datang kepada Dia. Dimanapun saudara berada dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Perenungan, ucapan syukur kepada Dia. Kalau ada anugerah Allah yang besar hari ini, adakah yang mau menyerahkan hidup kepadanya? Dunia sedang tertindas oleh dosa. Banyak orang sedang menjerit dalam kesengsaraan jiwa dan roh. Tuhan sedang memanggil kita hari ini. Dia ada di sini, sedang menanti. Adakah hati yang mau dibangkitkan? Adakah hati yang mau diberdayakan? Adakah hati yang mau diutus hari ini untuk melayani generasi ini? Di dalam tubuh Kristus, di Gereja Bethlehem, gereja yang kita kasihi. Dan juga misi kerajaan sorga di atas dunia ini. Mari datang kepada Tuhan. Kalau saudara ada yang berkata dalam hati, Tuhan, tolong saya. Aku mau melakukan pekerjaan baik yang Engkau mau berikan kepadaku. Sentuh aku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tolong saya, anugerah-Mu cukup bagiku. Kalau saudara betul-betul mau meresponi firman Tuhan pada kesempatan ini, mari bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus pagi hari ini, saya ingin berdoa buat saudara yang betul-betul merasa tidak berdaya dan sangat lemah. Ada begitu banyak situasi dan keadaan yang mengikat saudara sehingga saudara tidak punya keberanian untuk melangkah keluar dan meresponi panggilan untuk melayani. Saya mau berdoa buat saudara dengan mata yang tertutup dan hati yang terbuka. Dimanapun saudara berada, boleh angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara seringkali kalah dengan intimidasi, ada suara-suara yang selalu bilang saudara gak layak, gak pantas, dan lain sebagainya. Saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, untuk setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kematian-Mu di atas kayu salib membersihkan kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Dan aku berdoa setiap tangan yang diangkat diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan setiap strategi iblis aku matikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak layak bagi kami karena kami adalah milik Kristus. Lepaskan setiap cengkeraman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan terjadi di hari ini bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami bebas hidup untuk mengekspresikan kasih kami kepada Tuhan melalui pelayanan kami. Kami mau datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami bukan cuma datang kepada-Mu, tetapi pergi bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus.